Oh, they come unstuck, lady, running down to the riptide, taking away too. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang akan membahas narkoba. Halo, saya Mark Novianto sebagai ketua kelompok. Saya Nadia Farisifa sebagai anggota. Saya Muhammad Nafiulani sebagai anggota. Dan saya juga sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Medlin sebagai anggota. Nama saya Nabila Nisa, nama saya Maria Mujarani sebagai anggota. Saya Muhammad Madia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firma sebagai anggota. Pada video kali ini kita akan membahas tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Pada dasarnya, narkoba itu digunakan untuk bantuan tenaga medis seperti untuk penghilang rasa sakit. Namun, narkoba sering disalahgunakan yang memberikan dampak buruk kepada seseorang yang menggunakannya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik seseorang. Berdasarkan data BNN, jumlah barang bukti banyak ditemukan pada tahun 2024 adalah ganja dengan total mencapai 2.174,37 gram yang lebih dari 2 ton dan didominasi di Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh sabu dengan jumlah barang bukti sebanyak 710.940,59 gram. Angka ini menjadi tergolong sangat tinggi dan menunjukkan masih maraknya peredaran sabu di berbagai wilayah. Selanjutnya di urutan ketiga ada ekstasi sebanyak 138.404,29 gram. Meskipun lebih sedikit dibanding ganja dan sabu, ekstasi tetap menjadi ancaman serius karena penyalahgunaannya sering terjadi di kalangan remaja dan tempat hiburan malam. Dari grafik ini kita bisa simpulkan bahwa ganja dan sabu merupakan jenis narkotika yang paling banyak beredar, disita dan oleh aparat penggerak hukum di Indonesia pada tahun 2024, bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius dan harus diberantas bersama, mulai dari peningkatan pengawasan hingga edukasi masyarakat. Mari kita dukung upaya BNN dalam pemerintah memberantas narkoba dengan cara menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta kita ikut menyebarkan informasi positif tentang bahayanya narkoba di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan diagram dan data, 10 provinsi dengan kasus tindak pidana narkotika terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2024, posisi teratas ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan persentase 20,4% atau 6.599 kasus. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur sebesar 16,4% atau 5.299 kasus. Posisi ketiga ditempati oleh Sumatera Utara dengan 16,1% atau 5.200 kasus. Posisi keempat ditempati oleh Jawa Barat dengan 10,5% atau 3.400 kasus. Posisi kelima ditempati oleh Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 8% atau 2.600 kasus. Posisi keenam ditempati oleh Riau dengan persentase sebesar 6,8% atau 2.200 kasus. Posisi ketujuh ditempati oleh Kalimantan Timur dengan persentase 5,9% atau 1.900 kasus. Posisi ke-8 ditempati oleh Lampung dengan persentase sebesar 5,6% atau 1.799 kasus. Posisi ke-9 ditempati oleh Sumatera Selatan dengan persentase 5,3% atau 1.700 kasus. Dan posisi ke-10 ditempati oleh Kalimantan Selatan dengan persentase 5% atau sebesar kasus 1.599. Dari grafik menunjukkan bahwa kota Jakarta merupakan kota yang paling banyak menggunakan narkoba. Kenapa sih bisa seperti itu? Ada 4 permasalahan. Yang pertama, wilayah kota Jakarta merupakan wilayah yang sangat luas. Jakarta sebagai pusat kota dengan penduduk yang banyak, kepadatan mobilitas penduduk dan industri yang berkembang dengan sangat cepat menimbulkan peluang untuk mengedarkan dan penyebaran narkoba menjadi sangat cepat. Yang kedua, permintaan dan ketergantungan ekonomi yang tinggi.
Bagi sebagian orang, narkoba menjadi pelarian. Terlebih di Jakarta, memiliki gaya hidup yang modern dan tekanan hidup yang besar. Yang ketiga, kawasan pemetaan yang ramai, gang-gang kecil membuat para aparat sulit untuk menangkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkoba di sekitarnya. Jumlah pemakai narkoba pada tahun 2024 berjumlah 253 jiwa, dengan jumlah pemakai narkoba laki-laki berjumlah 245 jiwa dan juga perempuan berjumlah 8 jiwa. Berdasarkan rentang usianya, kurang dari 18 tahun, usia pemakai narkoba berjumlah 3 jiwa dan juga 18 sampai 25 tahun berjumlah 71 jiwa. Pada masa-masa ini, remaja sangat ingin tahu, mencoba hal-hal baru, tetapi mencoba hal-hal negatif seperti narkoba sehingga membuat mereka kecanduan. Dan juga ada usia dari 26 sampai 35 tahun. Ini merupakan usia dari masa-masa remaja transisi, di mana remaja yang sudah mempunyai banyak uang, penghasilan atau uang sendiri sehingga mereka kecanduan memakai narkoba, dan juga mereka melanjutkan memakai narkoba itu sehingga membuat dampak yang sangat banyak. Di sini pemakai narkoba pada tahun 2024 dengan rentang usia 26 sampai 35 tahun berjumlah 107 jiwa. Yang terakhir rentang usia 36 sampai 53 tahun berjumlah 72 jiwa. Di sini sangat kecil dibanding usia-usia sebelumnya. Dikarenakan pada usia-usia ini remaja yang sudah dewasa pikirannya sudah matang. Oleh karena itu mereka meluapkan segala sesuatunya dengan sangat baik dan juga sehingga menjadi hal-hal yang positif.